Selamat malam Iya, semuanya, salam kenal. Aku Erik Rifai Rizal. Alhamdulillah 20 tahun jadi Direktur Utama Jatis Mobile atau Wah, Jati. keren banget Pak, keren banget. dan mungkin dari Pak Erik sendiri bisa kali ya Pak diceritain atau dijelaskan singkat saja mengenai profilnya dan bisnis perseroan itu seperti apa nih supaya teman-teman cuan tropers bisa tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Jati itu kita bangun 20 tahun yang lalu dan bisnis utamanya saat ini adalah messaging, Hmm, pesanan. hmm, Jadi kalau misalnya lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat email, sebagai contoh misalnya gini yang paling umum. Kalau misalnya beli tiket online, dapat OTP. Nah, itu OTP-nya bisa pakai SMS atau WhatsApp. Nah, di sini Jati kita adalah major player di industri itu. Jadi profilnya kita 20 tahun company, bukan startup. Jadi kita udah biasa ups and downs. Dan alhamdulillah masih dikasih yang maha kuasa untuk terus tumbuh dan berkembang. Dan salah satu daripada apa ya spearhead kita sekarang ini adalah teknologi AI, hmm. artificial intelligence yang kita kembangkan. Jadi mungkin aku ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Erik ya. Jadi tadi aku sama Daniel di awal itu sempat membahas tentang tantangan terhadap saham-saham teknologi ya. Tapi mungkin pertanyaan aku lebih ke arah kinerja aja sih Pak. Kinerja dari perseroan saat ini dari Jati Pak. Mungkin bisa dijelaskan sekarang bagaimana keadaannya. Kita itu tadinya rencana IPO di bulan Januari dan Februari, tapi ternyata akhirnya kita berhasilnya di bulan Mei. Nah, karena IPO di bulan Mei, kita kan nggak tetap harus invest di infrastruktur yang kita mau kembangkan. Yang satu teknologi artificial intelligence, yang kedua adalah marketplace berbasiskan WhatsApp. Nah, investment ini kita jalankan dan dengan IPO, dan adanya dana IPO, investmentnya udah selesai. Nah, implikasinya apa? Dengan investasi yang pertama adalah kalau bisnis kan cuma dua ukurannya Mas ya, satu revenue, yang kedua cost. Dengan investasi ini cost kita pasti naik. Nah, cost kita ini naik, di lain pihak kalau kita lihat bisnis di awal 2023 ini sempat kita mengalami penurunan sekitar 10%. Kenapa? Kurang lebihnya begini. Kita find out bahwa di awal-awal ini ada kegamangan di klien-klien kita karena pertama faktor perang di Ukraina. Ini waktu itu ada kekhawatiran di perang ini akan jadi apa gitu ya. Jadi orang agak menjaga-jaga diri. Ini ada juga faktor lokal. Kita kan masuk tahun pemilihan. Dan mungkin waktu semester 1 belum jelas siapa capres-capresnya. Sehingga orang jaga-jaga. Tapi sekarang dengan kejelasan siapa capres-capresnya, market udah mulai nggak gamang. Udah mulai menjadi pertumbuhan yang menuju titik normal kembali. Nah, apa yang kita investasi itu kita udah launch. Jadi AI kita ini kita launch kemarin 17 Juli. Kita launch AI berbasiskan NLP. NLP itu Natural Language Processing. Tapi ngomong AI dulu supaya mudah dimengerti teman-teman ya. AI yang kita kembangkan karena gini, kita punya klien kan korporasi ya. Nah, korporasi ini punya million users, million customers. Nah, bagaimana korporasi bisa memperlakukan setiap individu as a unique person? Nah, itu butuh AI. Nah, how the AI works gitu ya. Kalau berdasarkan NLP itu Natural Language Processing, itu salah satu daripada produk kita kan adalah official WhatsApp yang di dalamnya ada elemen chatbotnya. Nah, kalau dulu kan chatbot itu berbasiskan menu orang pilih menu ini menu. Tapi kalau sekarang AI itu membuat chatbot itu seperti human, bisa diajak ngobrol. So, just as if you are talking to a human, chatting sama human. Itu berbasiskan AI. Nah, AI yang pertama kelihatannya di chatbot. Yang kedua, company kan bisnisnya basically dua. Satu, akuisisi consumer, yang kedua retensi dan pengembangan existing consumer. Nah, kalau untuk akuisisi, kalau sekarang kan misalnya katakanlah saya
bank, atau saya sekuritas, atau saya investment management. Saya bilang bahwa kalau sekarang kan produknya yang ditawarkan begini, for your info, I have this product, apply to everyone who likes it. Jadi kalau nanti nggak gitu, seorang Mas Jo sama orang Mas Daniel is two different person. Jadi saya dengan katakanlah nomor handphone sama email, saya bisa crawling tuh ke all social media, misal connecting ke Twitter, connecting ke Instagram, connecting ke Facebook, whatsoever social media yang di-define, itu kita connect untuk crawling. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu profilnya Mas Jo, profilnya Mas Daniel. Itu yang kita sebut sebagai public domain, data dari public domain. Nah, terus kemudian data dari public domain ini akan dikombine. Oke, kalau untuk akuisisi nggak bisa dikombine ya. Nah, dari public domain ini, kemudian pada saat berbicara dengan Mas Daniel, dengan Mas Jo, itu kita combine dengan ChatGPT. Jadi kita ada kerja bareng dengan ChatGPT. Nah, kalau bicara mengenai existing customer, nah data daripada Mas Jo yang public sama Mas Daniel yang public itu dikombine sama existing datanya, sehingga ketemu profilnya yang bagus. Kenapa kita kembangin AI? Jadi begini, waktu kita review, AI itu mahal AI itu. Sedangkan kita merasa perusahaan Indonesia nggak punya pilihan harus go AI. Karena apa nggak harus go AI? Because you have million users, 100,000 customers, yang mesti bisa treat them dengan unik dong, kan begitu ya. Makanya kita bikin AI, kita mau AI kita dibuat menjadi komoditi, suatu yang sangat affordable for every clients. Dan itu buat kita itu opportunity business. Dari 500 korporasi kita, cuma 4 yang pakai AI. Nah, sekarang setelah NLP-nya kita launch, kita udah dapat 8 company-company besar yang udah bilang, tolong dong integrate dong, kita mau supaya jadi pilotnya. Jatis kan udah jadi ini barangnya. Ini tapi kalau kita ngomongin tentang fitur dan data-data tadi gitu Pak, gimana ya cara dari sisi keamanan datanya ini terjaga gitu untuk para customer dan juga pengguna? Kita sebenarnya udah ikut standar ISO 27001 mengenai keamanan data. Di luar dari standar ISO 9001 yang kita udah punya duluan yang mengenai manajemen mutu dari proses operasi kita. Kalau bicara keamanan data, sekarang kan pilihannya begini, datanya ditaruh di cloud atau di Sucori Invest sendiri, on-premise namanya. Kalau misalnya banks, financial institution, itu regulated, mesti put di on-premise, supaya jaga keamanan datanya. Nah, yang kedua, pada saat berbicara dengan consumer, sebenarnya pembicaraan itu kan pembicaraan rahasia. Nah, teknologi WhatsApp membuat yang namanya enkripsi end-to-end. Itu nggak bisa dibuka di tengah. Nah, Sucor punya kewajiban bahwa data itu nggak keluar. Dan Sucor sebagai financial institution regulated, sama kayak banks, sama kayak insurance, multi finance. Kalau aku lihatnya gitu, tapi kalau dari segi teknologinya, kita pastikan datanya itu encrypted end-to-end, ujung keluarnya dan ujung masuknya. Masuk keluar itu semua encrypted, nggak ada yang bisa baca. Kita ada satu proyek sekarang yang sedang kita maju ke OJK bersama klien, salah satu digital banks, itu untuk membuktikan bahwa data itu encrypted, ujung ke ujung nggak bisa dibuka. Kurang lebih gitu, Mas. Jadi emang kenapa kita butuh banks, financial institution sebagai our client yang untuk testing di awal-awal? Karena teman-teman di financial institution itu ketat. Kalian tuh ketat, kalian regulated dan kalian ketat. Jadi kalau kita udah bisa kolaborasi sama financial institution, other industries, kita punya 22 industri klien dari 500 korporasi. Itu jauh lebih mudah ngikutnya. Kalau bank sudah jalanin ya, yang lainnya lebih mudah ngikutnya. Karena udah merasa, keamanan data udah salah satu indikator yang paling penting kan. Jadi gini Mas Daniel, Mas Jo, saya ini number one sales. Jadi kalau di kita orang salesnya bagus-bagus segala macam, tapi kalau saya di root ya saya harus number one sales. Jadi saya datang nih ke direksi pada saat mau pilot, saya bilang, saya mau launch AI nih. Dia bilang,
oh kita baru minggu lalu bicara AI, kita bicara ChatGPT. Wah kalau gitu udah pada ngerti AI ya. Terus karena kita teman ya, dia bilang begini, Eric, that's the problem. ChatGPT ngerti, tapi kalau AI untuk korporasi kita gimana ya caranya dan apa gunanya? Gitu loh. Jadi saya rasa ini suatu barang yang memang AI itu kan pop culture ya, sejak ada ChatGPT. Everybody talks about AI. Tapi begitu masuk ke sektor korporasi, even the top level juga mencoba untuk mencari tahu bahwa AI itu apa dan manfaatnya buat saya apa, terus gimana pakainya, caranya gimana. Jadi it's a early stage untuk every korporasi untuk masuk ke di Indonesia ya, untuk bisa memanfaatkan teknologi ini. Tadi aku lihat ada beberapa dari Cuan Troopers juga yang mention kan Jati itu baru IPO begitu Pak ya di tahun ini, dan ada beberapa yang penasaran juga sih Pak mengenai realisasi dana IPO kemarin itu penggunaannya di mana aja tuh Pak? Jadi kita 23,08% kita pakai untuk teknologi AI, membangun daripada fondasinya. Karena fondasi AI itu adalah satu, dia bisa berkolaborasi dengan any public data. Yang kedua, dia siap diintegrasikan dengan any private data yang ada di multiple clients yang punya infrastruktur beda-beda. Yang kedua, kita bangun yang namanya marketplace berbasiskan WhatsApp. Nah, namanya beranda toko. Kita akan start yang pertama dari food gitu ya, food. Karena kita lihat pain point-nya adalah food sekarang mahal kalau pesan online. Mungkin pelaku-pelaku marketplace ini kan ingin meningkatkan pendapatannya, sehingga komisi yang apply di market itu range-nya 20-39%. Nah, ini yang kita ingin supaya ada keseimbangan. Karena untuk UMKM, kalau kena komisi 20-39%, itu salesnya pasti drop. Tapi ternyata nggak hanya UMKM yang salesnya drop. Kita juga bicara dengan big brands, mereka juga sales dropnya itu bisa 50-80%. Kita masuk ke market, kita akan mulai di hari kemerdekaan tahun ini 17 Agustus, tapi kita bawanya carry-nya barang yang berbeda dulu. Artinya nggak dari foodnya udah jalan, kita udah pilot, tapi kita punya lihat satu kesempatan yang sangat bagus, yang namanya electric vehicle, motor listrik, sepeda listrik. Karena kita baca suatu data yang menunjukkan bahwa government ini sangat serius untuk membuat yang namanya electric vehicle ini menjadi something yang common untuk masyarakat. Dan kita lihat permasalahannya. Akhirnya kita start dengan satu brand yang namanya Tangkas, yang kita udah due diligence. Kenapa kita due diligence? Kita nggak mau juga jeopardize our investment. Jadi kita pilih brand yang bagus untuk jalan bareng. Nah, Tangkas ini produknya bagus, dalam arti kata dia baterai listriknya itu kalau diganti nggak mahal, bisa per setnya diganti. Dia kayak handphone, tinggal colok di rumah. Terus kemudian dia punya, dan ini penting banget, dia punya service center. Nah, kita akan mulai jalanin. Tuhan Maha Sayang sama kita. Tiba-tiba Pak Jokowi bilang, subsidi motor 7 juta berlaku 1 KTP. Pak Jokowi sendiri yang turun tangan RI 1. Pokoknya dimudahkan untuk listrik. Jadi kita, waduh, ini kayaknya Tuhan sayang ya sama kita. Jadi kita punya plan, kita akan jalani 17 Agustus. Dari government, push-nya, pressure-nya juga untuk supaya ini jalan kuat sekali. Jadi 23,08% di AI, 23,08% di marketplace berbasiskan WhatsApp. Terkait dengan strategi perseroan di semester 2 2023 akan seperti apa Pak? Karena kan kita tahu di 2024 itu lagi mau woro-woro tahun politik gitu ya Pak ya. Apakah tahun politik ini akan mengganggu proses bisnis atau kinerja bisnisnya Jati sendiri gitu Pak? Atau justru ini malah mengakselerasi gitu kan di tahun politik nanti? Nah, kita confident sekarang, jauh lebih confident dari awal tahun. Karena capresnya jelas. Komitmen daripada banyak pihaknya juga jelas. Walaupun yang namanya kejelasan itu tidak 100% menjamin. Tapi indikasinya udah kelihatan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat begini. Tahun politik. Tapi kan 2024 kejelasannya di Q1 malah.
Q1 udah jelas siapa pemenangnya. Ya kan? Artinya kita masih punya 3Q yang bisa tancap gas. Dan kita berharap bahwa semua siapapun pemimpin nanti mereka sangat mengerti bahwa Indonesia ekonomi itu jangan sampai rusak. Saya bicara dengan klien-klien kita. Februari jelas kok. Ayo disiapin semuanya supaya tancap gas habis-habisan after that. Karena nggak mungkin kan investasi yang udah begitu besar, begitu banyak bisnis yang besar-besar, itu akan diam diri. Semuanya ingin meraih kesempatan, termasuk kita. Kalau setiap company punya kemampuan untuk men-treat every individual daripada customer mereka secara personalized atau hyper custom, itu pasti stickiness-nya dapat, engagement-nya dapat. Sehingga bisa salesnya jauh lebih baik. Bisa dijelasin sedikit Pak Erik, Ya. Branda Toko itu secara Karena kan teknisnya iya, gimana ya? Mungkin kalau kita lihat kan Branda Toko ini mungkin salah satu pipeline gitu ya, Jo ya. Salah satu pipeline yang mengenerate cash flow juga pastinya nih buat Jati. Branda Toko itu sebenarnya marketplace. Marketplace yang kita bangun karena lihat pain point-nya yang tadi sempat aku share ya. Sekarang ada social media, ada marketing 3.0. Jadi social media ini udah berbasiskan AI. Ya kan? Kalau teman-teman lihat misalnya TikTok. TikTok is the first one. Actually the first one is Amazon. Tapi Amazon produknya buku. Kemudian sama produknya dia sendiri. Tapi when you say about TikTok, itu udah bicara mengenai any product from all the suppliers, itu akan di-push kepada customer sesuai dengan mereka punya preference. TikTok ini sekarang di-follow oleh Facebook dengan Reels-nya, di-follow oleh YouTube dengan Shorts-nya. Jadi everyone udah mainnya di sekarang AI based. Nah ini yang kita mau bisa menjadi base daripada marketing campaign kita ke depan. Jadi udah marketing 3.0. Jadi marketing yang benar-benar kita bisa ukur. Kita spending 100, hasilnya berapa? Spending 200, hasilnya berapa? Nah, ini yang saya rasa cara yang sangat penting buat kita supaya kita punya marketplace ini nggak terjebak ke dalam satu bakar duit. Kita nggak mau ada bakar-bakar duit lagi. Bakar duit is over. Sekarang mesti kasih value ke market dan untung. Saya harus menanyakan satu pertanyaan pilihan ini dari Cuan Troopers yang selalu ditanyain kalau kita lagi corporate talks, Pak. Ini wajib. Pertanyaannya adalah dari sisi dividen sendiri, Pak. Nah, ini kan memang baru IPO di tahun ini gitu ya, Jati. Tapi apakah kedepannya ini nanti akan ada plan gitu, Pak, tentunya untuk pembagian dividen kepada para investor? Saya rasa dividen itu penting. Dan kita memang jadi begini, kalau IPO ini pengalaman pertama kita, tapi selama 19 years kita beroperasi, jadi kita tuh beroperasi dari tahun 2003, kita tahun pertama untungnya tipis banget, 3 juta tahun pertama, jadi nggak bisa bagi dividen. Tapi tahun kedua itu untung kita udah puluhan juta dan kita bagi dividen. Kita punya yang namanya operating standard for dividend. It's about 20% daripada kita punya keuntungan. Dan itu berjalan terus. Kita audited mulai tahun 2012, public audited. Dan itu masuk ke dalam kita punya laporan pembukuan selalu. Nah, ini udah menjadi semacam culture di kita, bahwa yang namanya pemegang saham, kalau dulu pemegang saham utamanya cuma 2, sekarang pemegang sahamnya ribuan. Dan saya rasa kita IPO, kita listing juga bukan main-main. Kita mau jadi perusahaan yang kalau IPO kan bisa ini ya, masuk ke capital market, bisa menggunakan instrumen-instrumen capital market, karena investasi di teknologi kan nggak akan selesai satu selesai semuanya, nggak bisa begitu. Akan ada teknologi baru yang kita mesti siap belajar dan invest. Tapi hasilnya itu harus dinikmati, dan mungkin bicara track record kita, dividen harus kita bagi. Nah, setelah pada saat kita sepakat IPO, kita bilang nggak bisa ini bagi dividen cuma 20%. Kedepannya itu range-nya bisa 20-50%. Supaya Mantap. apa? Karena pemegang sahamnya ribuan. Kalau dulu ada 2. Kan beda gitu ya, antara 2 sama ribuan. Jadi itu is our commitment juga untuk membuat, ya saya juga sebagai CEO juga sebagai pemegang saham,
Kan kalau nggak bagi dividen, jangan tahu bagi dividen, masa IPO habis itu nggak bagi dividen. Kan nggak Iya, lucu gitu ya. siap Pak. Mantap Pak, Iya. mantap. Ini pasti investor jadi pada convince. Mudah-mudahan Pak, terima kasih banyak. Pertama aku mau say thank you dulu nih ya ke Pak Erik ya Pak sebagai Terima kasih Direktur Utama dari juga. Jati ya Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya nih untuk para investor dari Sukor Sekuritas dan juga Daniel ya yang udah menemani di sesi Thank you, Sitox thank kita malam you. hari ini. Thank you Sukses banget Pak terus ya Pak Erik. Erik ya Makasih, dan Mas. buat Daniel juga Daniel. ke depannya. Mari, bye bye. Selamat malam semuanya. Thank you, bye-bye semuanya. Assalamualaikum everyone.